Iya. Halo semuanya, apa kabar? Ya, video kali ini saya akan kembali membahas tentang Musa. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang kelahiran Musa, dan kali ini kita akan membahas Musa diutus Tuhan. Ya. Oh ya, mengingatkan kembali ya, nanti hari Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Nanti ada video khusus untuk kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi jangan lupa hari Kamis jam 6 sore minggu depan ini ya. Kan hari ini hari Minggu. Habis itu lanjut nanti hari Kamis kita akan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seperti biasa nanti hari Jumat sampai hari Minggu ya. Minggu depannya lagi. Ya jadi ada 10 hari seperti biasa ya. Nanti 10 harinya singkat aja ya. Kalau untuk yang tidak jatuh di hari Minggu palingan jam masih oke lah. Kecuali kalau untuk khusus hari Minggu nanti jam 7 ya. Biar nggak terlalu bentrok ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang Musa ya. Nah, ini yang akan jadi tema untuk doa 10 hari nanti ya, mengenai 10 tulah. Oke. Saat ini kita akan membahas tentang Musa yang diutus oleh Tuhan. Mari kita baca di Keluaran 3 ya. Tapi kita sebelumnya aku akan membahas dulu latar belakangnya. Jadi pada suatu hari ya, Musa sudah tumbuh gede ya. Kalau kalian baca di Keluaran 2 ayat 11 sampai terakhir ya. Jadi Musa sudah dewasa dan dia melihat saudara sebangsanya itu keluar dan dia diperbudak, dikerasin nama orang Mesir, maka orang Mesir itu dibunuh secara sengaja. Ya. Karena kalau dia melihat kesempatan maka dia membunuh orang Mesir. Dan mayatnya disembunyikan dalam pasir. Besoknya ada 2 orang Ibrani berkelahi. Lalu dia bertanya, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau jadi pemimpin? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Maka Musa menjadi takut, karena takutnya perkara itu ketahuan. Maka setelah mendengar perkara itu, maka Firaun berencana untuk membunuh Musa. Tetapi Musa sudah kabur dari Firaun dan pergi ke tanah Midian. Dia bertemu dengan imam di Midian yang punya 7 anak perempuan, dan Musa membantu mereka untuk mengurus dombanya ya. Kenapa? Karena ada 7 anak itu diusir oleh para gembala, lalu Musa menolong mereka ya, gitu. Maka anak-anak itu pergi ke Reuel ayahnya, yang bilang, "Mengapa kalian pulang cepat hari ini?" Ya. Mereka bilang, "Ada yang menolong kami." Terus dia bilang, "Di mana dia?" Maka Musa dipanggil dan Musa bersedia tinggal di rumah itu, dan Rehua memberikan Zipora kepada Musa dan melahirkan anak bernama Gersom. Ya, gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Musa yang diutus Tuhan. Dan sesudah itu, ya setelah beberapa kejadian itu, matilah Raja Mesir yang itu. Tetapi perbudakan masih terus ada, ya, karena rencananya akan terus memperbudak bangsa Israel sampai punah. Amit-amit ini sampai punah. Dan mereka berseru sampai pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang mereka alami saat ini. Ya. Karena mengingat perjanjian pada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Maka Tuhan melihat orang Israel itu dan Tuhan memperhatikan mereka. Maaf. Jadi waktu itu ya, Musa pergi untuk menggembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya ya. Nah, pada suatu ketika ya, sampai mereka Musa dengan domba-dombanya di Gunung Horeb ya.
di Gunung Horeb ada suatu kejadian yang dahsyat ya. Kalau kalian baca, ada satu pohon yang terbakar ya, kayak ada semak gitu, menyala, apinya menyala sih, tapi tidak membakar apapun. Kalau logika ya, logika. Api kalau membakar, itu pasti kebakar semua. Coba aja kalau kalian main apapun, main game yang berlogika seperti MCPE tapi bohong. Kalau kalian bakar pohon, pohonnya kebakar. Tapi di firman Tuhan ini, pohon ini sebenarnya semak belukar ya, semak duri gitu. Itu tidak terbakar, walaupun api ada, tapi nggak ngebakar. Ya, Tuhan dan malaikat yang menampakkan diri di situ ya, dalam wujud itu. Maka Musa berkata, baik, aku melihat ke sana untuk melihat kejadian yang sangat dahsyat itu. Lalu Tuhan melihat Musa untuk memeriksanya. Maka Tuhan bilang dalam semak itu, dia bilang, Musa, Musa. Musa menjawab, ya Allah. Maka Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan sandalmu ya, sandal sebenarnya. Tapi aslinya sebenarnya kasut, tapi kalau kita anggap sekarang itu sandal. Sandalmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Maka Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Maka Musa menutupi wajahnya, sebab dia takut memandang Allah. Dia takut lihat Tuhan ya, karena nggak tahu kenapa dia takut gitu ya. Dan Tuhan berkata ya, aku telah memperlihatkan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar suara mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang serang orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa tidak percaya, karena Tuhan baru berkata pada pertama kali. Musa tidak percaya. Dan Musa berkata begini, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan berfirman, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Maka Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Ya. Dia bertanya, bagaimana kalau ada orang Israel mempertanyakan nama Tuhan? Tuhan menjawab begini, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Aku di sini ditulis dalam huruf besar kalau kalian baca di kitab bahasa Indonesia. Ya, atau kalian baca akulah aku. Itu menegaskan bahwa dia benar-benar Tuhan yang berkuasa, dan dia yang akan menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir. Ya. Maka Tuhan berfirman pada Musa, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang telah mengutus aku padamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Ya, jadi itu sebutan yang harus diucapkan Musa kalau mereka bertanya mengenai nama Tuhan. Maka Musa disuruh Tuhan begini, katakanlah pada mereka, maksudnya kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub telah menampakkan diri padaku, serta berfirman, aku telah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan padamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri Kanaan. Ya, di sana ada orang Het, Amori, Yebus, dan segala macam yang berlimpah susu dan madu. Ya, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu,
Maka engkau harus beserta para tua-tua pergi pada Raja Mesir, dan kamu harus berkata padanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban Tuhan pada Allah kami. Tetapi aku tahu, Tuhan Maha tahu. Buktinya dia tahu kalau orang Mesir itu sebenarnya keras hati. Ya. Bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengancungkan denganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengah mereka. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya, dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak, emas, dan kain-kain yang akan kamu kenakan pada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ya. Nah, ya, setelah itu ini sebenarnya perintah, karena Tuhan tahu kalau bangsa Israel sudah bebas dari Mesir, mereka akan mengambil harta-harta orang Mesir, dan Tuhan membuat mereka bermurah hati. Ya, walaupun ada masalah, Tuhan sudah kasih solusi yang terbaik, dan Tuhan tahu rencana yang terbaik bagi kita. Ya, maka Musa menjawab, bagaimana jika mereka tidak percayaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Mereka berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, ya udah, gini deh. Akhirnya Tuhan kasih tanda. Apa yang di tanganmu itu? Musa bilang, tongkat. Lemparkan itu. Maka tongkat itu berubah menjadi ular. Ya, setelah tongkatnya dilempar, ini tongkat, ular. Terus Tuhan bilang, ya udah Musa, ambil ular itu. Ya udah, ularnya diambil dan kembali menjadi tongkat. Ya, yang dipegang ekornya, bukan kepalanya. Kalau dipegang kepalanya mungkin Musa udah mati. Jadi dia ambil ekornya, jadi tongkat lagi. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka percaya bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepada Musa, ya. Dan Tuhan berkata lagi pada Musa, ya, masukkan tangan ke baju, jadi kayak gini. Set, bajunya di sini, dalam. Ini pikiran kalau aneh-aneh parah sih. Baju, bisa baju atau bisa coba di celana, ya. Peraganya kayak gini, masuk. Tiba-tiba, kulitku kok jadi kusta? Lalu Tuhan bilang, masukkan tanganmu kembali. Dan setelah dimasukkan kembali, loh, kok sembuh? Nah, ini mujizat yang kedua, ya. Mujizat yang pertama, tongkat jadi ular, ular jadi tongkat. Kedua, tangan Musa kena kusta, balik lagi nggak kusta. Ini yang ketiga, ya. Nah, Tuhan memberikan tanda yang ketiga, ya. Engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu menjadi darah. Ya udah, ambil air di sungai Nil. Misalnya kamu coba ya, aku anggap aja ini ngawur. Embernya satu segini aja, tangan gini, diambil, ditaruh di tanah yang kering, diambil lagi, loh kok jadi darah? Gitu. Ya. Setelah itu Musa berkata pada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Lalu Tuhan bilang, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Musa masih ragu, tapi Tuhan meyakinkan kembali Musa, menghibur kembali Musa. Lihat. Ya. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu, dan aku mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tapi Musa bilang, masih ragu lagi. Musa bilang, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka Tuhan marah pada Musa. Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu?
Aku tahu dia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu ajarkan. Ia harus bicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Dan Musa kembali dan dia menuruti firman Tuhan. Musa minta izin pada Yitro untuk balik lagi ke Mesir. Dan Tuhan berfirman pada Musa bahwa dia kembali ke Mesir karena orang yang ingin menjemput nyawamu sudah mati. Dan Musa mengajak semua keluarganya dan mereka pulang ke Mesir. Ya. Tetapi ada satu hal, ya. Ya. Ada satu hal, momen. Tuhan ingin membunuh Musa karena ada satu hal yang terlanggar. Di mana Musa lupa untuk menyunat anaknya. Akhirnya Zipora mengambil pisau dan dipotong disunat. Dan akhirnya sesungguhnya engkau pengantin darah bayi. Akhirnya Tuhan tidak jadi membuat Musa mati karena dia lupa untuk menuruti salah satu perintah Tuhan. Ya, jadi melanjutkan tadi ya. Oke. Maka Tuhan berfirman pada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia akan pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Dan akhirnya Musa bertemu dengan Harun dan dia menyampaikan apa yang terjadi. Dan akhirnya Musa serta Harun mengumpulkan semua tua-tua. Harun mengucapkan apa yang difirmankan Tuhan melalui Musa dan membuat mujizat di depan mereka. Maka percayalah bangsa itu bahwa Tuhan telah mengizinkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka. Maka berlututlah mereka dan sujud menyembah pada Tuhan. Gitu ya. Oke. Begitu. Sekian firman pada hari ini. Ya. Nanti kita akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus, di mana kita akan menerima Roh Kudus dari Tuhan. Ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.